Udah nggak usah banyak omong, ini tuh film viral banget dan kalian harus tahu banget nih ceritanya. Karena seperti biasa, di kebanyakan film-film nomad, cerita ini tuh diangkat dari kejadian nyata, geng. Tentang sebuah kisah kasih sayang yang tulus banget, bener-bener bikin kita mewah ini nontonnya, woi. Harus banget kalian siapin tisu ya dari sekarang. Soalnya itu filmnya gems banget, alias kayak nemuin harta karun yang kalian harus tonton. Buat yang belum tahu tentang film ini atau yang hatinya busuk nih, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Tapi sebelum suara gua mewek-mewek nanti, info-info bentar dulu boleh kali ya. Hai gengs, belakang ini gue menemukan life hack baru biar bisa sambil menyelam minum air. Biasanya kan gue skincareannya itu sebelum bobo ya. Terus gue kepikiran nih kalau lagi nonton drama Korea nih maraton, itu kan bisa berjam-jam sampai ketiduran gitu. Ya mendingan skincarean aja dulu ya. Biar nanti kalau ketiduran nggak merasa bersalah. Dan terusnya kalau mau buat video kayak gini, itu juga kenapa nggak skincarean dulu aja? Biar selama ngoceh-ngoceh nih kulit tetap ternutrisi dan bisa langsung tidur juga abis ini. Soalnya biasanya kalau gue bikin video itu kan juga biasanya malam-malam habis kelar kerja. Ya malum kita juga budak perusahaan. Makanya gue senang banget nih sama Mira Glossy Series ini. Yang hasilnya paripurna, tapi harganya bikin nyaman di kantong karyawan ke kita. Soalnya Mira ini tuh skincare lokal yang udah BPOM dan udah gue pakai dari kapan tahu kan. Semenjak kenal sama produk-produknya Mira ini tuh fix repeat terus. Nah dalam satu box ini tuh ada facial foam, face toner, serum, plus krim pagi dan malam. Dan karena gue anaknya no ribet-ribet klub ya, jadi pingin yang cepet-cepet aja deh. Langsung semprot toner, terus pakai serum 2 tetes, abis itu oles krim malamnya. Ini semua cepet banget ngeresepnya gengs. Dan kira-kira nggak sampai 5 menit dia udah selesai skincarean. Tapi hasilnya bener-bener bikin kulit tuh jadi lembab, kenyal dan lebih sehat. Nah buat yang kalian ragu-ragu, ngapain sih ragu-ragu? Langsung aja gercep, order di Instagramnya mereka atau via Shopee. Terus pakai kode voucher ini biar bisa dapetin diskon. Dan buat kalian yang mau jadi reseller atau dropshipper, juga bisa langsung DM lah ke Instagramnya mereka juga. Langsung ya. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah pencet subscribe dipersilahkan memasuki ruangan teater. All around. Yo, mari. Cerita berawal pada bulan Juni di tahun 1954, tepat 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, di mana di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara terlihat kehidupan yang normal dari beberapa keluarga yang hidup di sana. Mereka tampak tenang menjalani hari-harinya dengan bahagia. Namun tidak lama setelah itu, kebahagiaan mereka hilang karena tentara Korea Utara berusaha melakukan invasi untuk menguasai daerah Korea Selatan. Semakin hari, perang antara Korea Utara dan Selatan ini membuat semua negara menjadi prihatin termasuk negara Turki. Lalu di sini terlihat ada tokoh utama yang merupakan salah satu sersan Turki bernama Sulaiman, yang saat itu dipanggil atasannya untuk ditugaskan ikut bergabung dalam Satuan Komando Perdamaian PBB yang akan dikirim untuk membantu Korea Selatan. Sebagai tentara, Sulaiman harus menerima tugas tersebut walaupun hatinya ini agak berat karena harus meninggalkan kekasih hatinya yang sangat ia cintai. Akhirnya, pada malam hari Sulaiman pun langsung menemui kekasihnya itu yang bernama Nuran untuk berpamitan dan melepas rindu. Mendengar Sulaiman akan pergi berperang, tentunya Nuran ini sangat sedih dan khawatir kalau nanti terjadi apa-apa kan nantinya. Namun Sulaiman mengatakan kalau kepergiannya tidak akan lama dan dia akan selalu mengirimkan kabar kepada Nuran. Ditambah lagi, Sulaiman juga berjanji tuh akan menikahi Nuran setelah kepulangannya nanti dari Korea. Ya udah, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menjaga hati selama LDR. Sementara di rumah Sulaiman, sang ayah menerima pesan telegram dari anaknya dan meminta tetangga mereka yang bernama Nimet untuk membacakannya. Dikira ayahnya itu kan surat memberitahukan kalau Sulaiman ini akan segera pulang ke desa atau ke mereka dan akan menikahi Numet nih, gadis yang memang sudah dijodohkan oleh keluarga mereka. Tapi pas dibaca ternyata surat itu berisi info kalau Sulaiman akan pergi berperang ke Korea. Mendengar hal itu, semua keluarga dan Numet kaget, yang hanya bisa mendoakan Sulaiman jadinya agar bisa kembali dengan selamat. Sesampainya di Korea Selatan, Sulaiman beserta pasukannya menuju perbatasan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang memang sudah lebih dulu berada di sana. Di sepanjang perjalanan, ia pun melihat keadaan yang sangat mencekam karena banyak banget mayat yang bergelimpangan akibat perang dan anak-anak juga terlantar karena orang tua mereka tuh pada tewas. Saat tiba di camp tempat tinggal para tentara, Sulaiman ini langsung mengirim pesan tuh kepada Nuran dan juga keluarganya di rumah dengan bilang kalau dia sudah sampai dengan selamat. Sulaiman memberikan kabar kalau keadaannya tuh baik-baik saja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Nuran yang baca pesan itu senang banget, termasuk keluarga Sulaiman yang juga semuanya lega mendengarnya. Beberapa hari setelahnya, Sulaiman mendapatkan kabar kalau perang akan segera berakhir karena menurut infonya memang musuh ini katanya telah mundur dan meninggalkan Korea Selatan. Salah satu sahabat Sulaiman di situ yang bernama Ali agak sedikit kecewa mendengar hal itu, karena menurutnya mereka ini belum melakukan apa-apa kok udah kelar aja, sia-sia dong jauh-jauh ke Korea. Tapi tahu-tahu camp mereka ini diserang oleh beberapa pesawat tempur. Semua pasukan Amerika dan Turki berlarian mencari tempat berlindung sampai akhirnya Sulaiman bertemu dengan komandannya. Di situasi yang lagi genting gitu, Sulaiman beserta 2 temannya diberikan misi oleh sang komandan untuk mengantarnya ke unit 9 untuk minta bantuan. Sementara di Turki, ternyata kabar yang katanya tadi perang akan segera berakhir tuh baru sampai sana, jadi agak delay nih memang jeda waktunya. Nuran yang membaca hal itu di koran seneng lah, berarti pacar Sulaiman ini bakal balik cepet roman-romannya. Dia juga udah sampai sesumber ngomongin baju pernikahan sama teman-temannya. Padahal kan yang sebenarnya terjadi di Korea itu perang masih lagi heboh-hebohnya di sana. Di tengah perjalanan misinya menuju unit 9
untuk mencari bantuan, ternyata dalam perjalanannya keadaannya tuh lebih parah, gengs, dimana banyak banget mayat-mayat yang mati bergelimpangan di tengah hutan. Karena khawatirnya akan adanya serangan tiba-tiba, Sulaiman memberanikan diri untuk menyusuri area sekitar kalau nih ada tanda-tanda keberadaan musuh. Tapi tiba-tiba Sulaiman dikejutkan oleh seorang gadis kecil yang duduk sendirian di tengah mayat-mayat di sekitarnya. Anak itu menangis karena orang tuanya telah tewas terbunuh. Sulaiman yang melihatnya merasa nggak tega dan berusaha mengajaknya ke tempat yang aman. Gak lama setelah itu, sampailah mereka di unit 9. Gadis kecil tadi ternyata dibawa sama Sulaiman untuk diamankan tuh. Semua tentara tampak ramah dengan gadis kecil yang sebatang kara itu. Karena memang gak bisa bahasa Korea ya, mereka juga nggak tahu nih jadinya nama gadis kecil itu sebenarnya siapa. Lalu temannya Ali menyarankan untuk memberi nama anak itu dengan nama ibunya. Cuman semua orang bilang kalau nama ibunya Ali itu jadul, nggak kece. Akhirnya, Sulaiman pun memutuskan untuk menamai gadis kecil ini dengan nama Ayla. Ayla itu bulan, gengs. Keesokan harinya, para tentara pun diam-diam menyusuri rute untuk menghindari daerah konflik. Namun, ternyata tentara musuh mengetahui keberadaan mereka dan peperangan kembali pecah. Sulaiman yang saat itu masih membawa Ayla ini terpaksa berjuang mati-matian untuk melindungi nyawanya dan Ayla juga. Sahabatnya Ali yang merupakan seorang ahli tembak juga ikut melindungi mereka. Walaupun sudah berusaha menghalau musuh sebanyak mungkin, tapi serangan tuh kayak nggak habis-habis. Di saat kondisi yang sudah semakin mendesak dan mengkhawatirkan, untungnya ada tentara Korea Selatan datang untuk membantu dan segera mengalahkan para musuh. Lewat sebuah koran berita, peristiwa penyerangan terhadap tentara Turki tadi tuh rupanya sudah sampai ke Nuran. Nuran menangis ketakutan banget dengan keadaannya Sulaiman. Begitu pula dengan keluarga yang di rumah juga dak-dik-dukser tuh rasanya pastinya. Saat situasi sudah damai, Sulaiman ditegur karena membawa Ayla bersama para tentara ke medan perang, di mana hal itu bisa menghambat kerja mereka dan juga membahayakan nyawa anak itu sendiri pastinya. Di situ Sulaiman mengatakan alasannya kalau dia tidak bisa meninggalkan Ayla sendirian begitu saja. Besok harinya, Sulaiman dan para tentara lainnya dikumpulkan untuk diberi penghargaan. Namun tiba-tiba saja Ayla ini masuk ke tengah-tengah upacara dengan polosnya menghampiri Sulaiman. Komandan dari Amerika yang melihat hal itu tersenyum dan memberikan Sulaiman izin untuk mengurus dan menjaga Ayla. Kisah bahagia ini Sulaiman sampaikan lewat pesan kepada keluarganya dan juga kekasihnya Nuran. Keluarganya mendengar kabar Sulaiman selamat dan sehat pastinya lega. Namun Nuran ini malah sedikit murung karena merasa cemburu dengan kedekatan Sulaiman beserta Ayla. Sampailah di Januari tahun 1951. Ayla selalu dibawa kemana-mana nih sama Sulaiman kemanapun dia bertugas. Tampak juga kedekatan mereka berdua ini udah bagaikan ayah dan anak. Rasa kasihan yang awalnya menyelimuti benak Sulaiman ini perlahan-lahan telah berubah menjadi rasa sayang yang tulus banget seperti Sulaiman ini merawat anak kandungnya sendiri. Tidak hanya dekat dengan Sulaiman saja, Ayla ini juga terlihat akrab dan disayangi oleh para tentara Turki lainnya. Pokoknya Ayla ini menjadi bagian dari mereka dan bertumbuh besar di lingkungan para tentara itu. Bulan Maret 1951, musim dingin telah berakhir. Suatu pagi, ketika mereka sedang melakukan upacara, Ayla tiba-tiba masuk ke tengah-tengah lapangan sambil mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh komandan di sana, yang padahal itu kan bahasa Turki ya. Semua kaget tuh, termasuk Sulaiman, karena itu adalah kali pertamanya Ayla bisa berbicara, gengs. Dan ternyata dia mengerti semua ucapan perintah komandan yang berarti selama ini Ayla itu selalu memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh para tentara Turki. Semenjak itu, di setiap waktu luangnya Sulaiman dengan sabar mengajarkan beberapa bahasa Turki kepada Ayla. Sampai di suatu momen ketika Sulaiman mengajarkan beberapa bahasa, tiba-tiba Ayla mengucapkan kata "Papa" dan langsung memeluk Sulaiman. Papa. Mendengar dirinya dipanggil Papa tuh, Sulaiman pun memeluk Ayla dengan erat dan sangat terharu bahagia mendengarnya. Suatu hari, sahabatnya Ali ini ngambek karena mendapatkan tugas untuk menjaga daerah perbatasan. Padahal sebelumnya, Denny sudah punya rencana untuk pergi melihat konser artis idolanya yang datang untuk menghibur para tentara, yaitu Marilyn Monroe. Sulaiman dan para tentara lainnya menghibur si Ali dengan berjanji kepada Ali kalau mereka akan meminta tanda tangan eksklusif nih ke Marilyn Monroe dengan nama nih untuk Ali plus cap bibir juga. Mendengar hal itu, Ali pun bahagia dan luluh lalu pergi untuk menjaga perbatasan. Saat konser berlangsung, karena memang sudah janji nih, Sulaiman berusaha menarik perhatian Marilyn Monroe dengan bantuan Ayla. Melihat di situ ada anak kecil yang lucu di tengah pertunjukan, Ayla pastinya langsung diajak naik ke atas panggung dan dia mendapatkan tanda tangan serta cap bibir untuk Om Ali dari Marilyn Monroe. Sementara di tempat Ali, dia masih pundung tuh karena gagal nonton konser. Dia terus memandangi foto idolanya itu dan gak sabar nih bisa menerima tanda tangan dan cap bibir yang dijanjikan sama Sulaiman. Namun tiba-tiba daerah mereka diserang dan ada sebuah tembakan yang menyambar jantungnya Ali hingga dia tewas ketika di lokasi. Sulaiman yang mengetahui kematian sahabatnya ini sangat terpukul karena dia belum sempat memberikan foto yang ia janjikan kepada Ali. Sambil menangis, ia pun meletakkan seikat karangan bunga dan foto tersebut di atas makam Ali. Juli 1951, hari ini bertepatan dengan 1 tahun tentara Turki berada di Korea Selatan. Dan hari itu juga mereka dinyatakan telah bebas tugas karena nantinya nih tugas-tugas mereka akan digantikan oleh tentara-tentara dari negara lain.
lain. Mendengar hal itu, Sulaiman merasa dilema. Di satu sisi dia harus pulang dan memenuhi janjinya kepada Nuran untuk menikahinya. Namun di sisi lain, dia juga merasa berat nih untuk meninggalkan Ayla yang sudah menganggapnya sebagai ayah. Beberapa hari kemudian, teman-temannya ini mulai kembali satu persatu ke Turki. Namun Sulaiman memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi untuk mengurus Ayla. Akhirnya Sulaiman menuliskan surat untuk pacarnya Nuran dan juga orang tuanya yang berisikan bahwa ia menunda kepulangannya untuk beberapa waktu. Hal itu tentu saja mengagetkan semua pihak ya. Sampai pada hari di mana Sulaiman ini diberitahu sama komandannya kalau batas waktunya hanya tinggal 10 hari lagi karena semua tentara Turki harus segera pulang ke negaranya. Sulaiman menjelaskan bahwa ia khawatir banget nih terhadap Ayla. Namun sang komandan juga langsung menjelaskan kalau Ayla nantinya akan ditempatkan di sekolah namanya Ankara yang merupakan sekolah untuk anak-anak korban perang. Di situ juga ternyata ada pengurus sekolah yang meyakinkan Sulaiman kalau mereka akan merawat dan mengawasi Ayla sebaik mungkin. Besok harinya, Sulaiman mengantarkan Ayla ke sekolah Ankara yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Sulaiman ceritanya mau ngecek-ngecek dulu nih kondisi dan keadaan sekolah tersebut. Dan memang tampaknya di sana bagus, gengs. Ayla juga terlihat senang bertemu banyak teman-teman baru. Cuman di hati kecilnya Sulaiman ini tetap merasa sangat berat untuk pergi meninggalkan Ayla. Apalagi saat dirinya ini mencoba untuk pergi, tiba-tiba Ayla datang menyusulnya sambil menangis terseduh-seduh dan bilang kalau dia nggak mau ditinggal. Sulaiman semakin galau dan berat hatinya untuk melepaskan Ayla. Sebelum memutuskan untuk menaiki kapal ke Turki, Sulaiman pun akhirnya nekat nih punya ide menyelundupkan Ayla ke dalam koper agar dia bisa membawa bersamanya. Waktu pemeriksaan data-data sebelum masuk ke kapal, Sulaiman ini hampir dicurigai karena kopernya gede banget. Di situ Sulaiman ngeles kalau kopernya berisi oleh-oleh yang banyak untuk keluarganya sekampung dan akhirnya udah diloloskan. Namun ketika dia baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba temannya itu menghampirinya dan bilang kalau Ayla hilang dari sekolah. Semuanya mendengar hal itu pada kaget dan ketahuan akhirnya kalau Ayla itu diumpetin di dalam koper. Setelah rencana Sulaiman membawa Ayla nggak berhasil, temannya meyakinkan dia kalau Ayla akan lebih baik tinggal di Korea. Dan suatu hari, Sulaiman nanti bisa datang kembali kok untuk menjenguknya. Yaudah, akhirnya Sulaiman harus ikhlas dan merelakan Ayla. Dengan berat hati dan semua rasa sedihnya yang ia sembunyikan, Sulaiman pun berusaha menenangkan hati Ayla dan berjanji kalau dia akan kembali nanti untuk menjenguknya. Ayla yang masih lugu nih nggak mengerti kalau Sulaiman akan pergi ke negaranya. Dia hanya bisa menangis karena melihat Sulaiman menaiki kapal dan meninggalkannya. Sesampainya di Turki, saat Sulaiman menemui Nuran untuk melamarnya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kenyataan pahit kalau Nuran sudah menikah dengan orang lain karena Sulaiman nggak pulang-pulang. Di situ Sulaiman benar-benar merasa terpukul dengan kenyataan itu. 5 bulan kemudian, akhirnya dia menuruti orang tuanya untuk menikahi orang yang mereka jodohkan, yaitu Nimet. Karena bukan atas dasar cinta, Sulaiman ini tidak terlalu memperdulikan keberadaannya Nimet karena pikirannya itu terus dihantui oleh Ayla. Namun karena Nimet ini memang aslinya perempuan yang baik banget dan sabar ya gengs, dia berusaha mengerti akan perasaan suaminya itu. Akhirnya Nimet ini mengajak Sulaiman untuk membicarakan tentang Ayla yang selama ini mengganggu pikirannya. Di situ Sulaiman pun hatinya mulai terbuka dan langsung menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya. Berbeda dengan mantannya si Nuran tadi ya, Nimet ini justru terlihat antusias mendengar cerita suaminya dan siap banget membantu untuk mencari keberadaannya Ayla. Dari cerita suaminya, Nimet juga yakin nih dia akan mencintai Ayla seperti anaknya sendiri. Hari demi hari, bulan demi bulan, Nimet tidak pernah putus asa membantu Sulaiman dalam mencari keberadaannya Ayla. Setiap ada informasi yang didapat, Nimet selalu memberitahu Sulaiman. Sampai ini hati Sulaiman tergerak karena melihat kegigihan istrinya itu yang ternyata sangat tulus dan perhatian terhadapnya. Namun memang usaha Sulaiman beserta istrinya untuk menemukan Ayla ini tergolong sangat sulit karena mereka ini nggak pernah tahu nama asli Korea dari Ayla itu siapa. Jadi susah banget kalau mau nanya ke bagian pemerintahan Korea nih, soalnya nama Ayla itu kan hanya nama panggilan di antara para tentara Turki aja. Sampai 47 tahun berlalu semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla, di sini Sulaiman sama Nimet udah kelihatan tua banget. Meskipun begitu, kenangan dan kerinduannya dengan Ayla masih sangat melekat di hidupnya. Karena memang Sulaiman mempunyai janji yang harus dia tepati untuk kembali menjenguk Ayla. Juni 2002, Sulaiman didatangi oleh wartawan yang ingin mengangkat kisahnya bersama Ayla semasa perang dulu untuk keperluan film dokumenter. Dan jika Sulaiman bersedia bercerita, wartawan itu akan berjanji membantunya mencari keberadaannya Ayla. Mendengar hal itu, tentunya Sulaiman sangat senang dan memberikan semua foto kenangannya bersama Ayla kepada sang wartawan. Akhirnya wartawan tadi melakukan risetnya untuk melakukan pencarian. Walaupun sangat susah dan berbelit-belit, tapi usaha mereka berhasil sampai wartawan ini mendapatkan informasi kalau Ayla ini ditemukan dan ia pun langsung bergegas menemui wanita yang dianggap Ayla itu. April 2010, tepatnya 60 tahun setelah perang berakhir. Di suatu pagi, Sulaiman dan Nimet ini sedang duduk menunggu seseorang di sebuah taman Ankara yang itu dulunya merupakan tempat sekolah Ayla saat ditinggalkan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, Sulaiman melihat ada seorang wanita parubaya yang datang menuju ke arahnya. Walaupun sudah sangat dewasa dan berpuluh-puluh tahun terpisah,
Sulaiman langsung mengenali siapa dia. Begitu juga Ayla yang langsung berjalan ke arah ayahnya, sang penyelamat hidupnya. Mereka berpelukan dan banjir air mata karena bisa bertemu lagi. Sebuah janji yang akhirnya terpenuhi setelah 60 tahun lamanya. Geng, sorry nih, berkali-kali gue nggak berhenti nangis, gimana dong? Nonton nangis, pas rekam ini pun akhirnya nangis. Karena emang sesedih itu bikin mewek. Ini beneran happy ending banget sebenarnya, dan sedihnya tuh kayak sedih bahagia gitu loh. Kalian harus nonton sendiri deh film aslinya, apalagi ngelihat kejadian dokumentasi nyatanya tuh. Sewaktu Sulaiman sama Ayla udah ketemu pas tua, bener-bener kayak plong banget rasanya. Bener-bener ini tuh film yang diangkat dari kisah nyata, mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia, gengs. Gak peduli suku, bangsa, atau warna kulit apapun. Gila ya, bener-bener di sini tuh definisi kayak ngeliat orang-orang yang hatinya tuh pada baik-baik banget, tulus banget. Dimana Sulaiman yang sabar dan sayang banget ngerawat Ayla yang merupakan anak korban perang. Dan Nimat yang juga awalnya nih nggak dicintain sama Sulaiman sampai bisa meluluhkan hati suaminya itu tuh karena ketulusannya. Bener-bener kayak, aduh seneng banget liatnya, gengs. Tolong dong jodoh gue nanti kayak Nimat ya, doain. Udah deh gengs, gue gak kuat deh, ingus gue ini udah melo-melo sambil nangis. Thank you semua yang udah nonton Nomad kali ini, dan sampai jumpa lagi di Nomad selanjutnya. Assalamualaikum.